Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya dan cek playlist di channelnya. Kalian bakalan nemuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan video-video sebelumnya yang pernah gue upload. Di sana udah tersusun rapi ya, session 4, 5, 6. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan Yin San Tua. Lalu Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke Akademi Jianan. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Keesokan harinya kelompok Xiaoyan sudah tiba di sebuah bukit. Di bawahnya ada sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Ayo kita pergi. Tidak akan ada lagi yang mengejar kita setelah kita memasuki kota perdamaian, ucap dari penentu asu. Di belakang mereka masih ada beberapa sosok manusia yang mengikuti tidak jauh. Banyak tatapan yang tidak puas menyaksikan kelompok Xiaoyan yang bergegas ke kota kecil itu. Sosok manusia berjubah abu-abu berdiri di sebuah pohon besar. Matanya terfokus pada punggung Xiaoyan yang telah menjauh. Orang itu adalah Han Feng. Juniorku, aku tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Untuk saat ini, aku akan membiarkanmu menikmati waktumu, ucap dari Han Feng yang tertawa. Kelompok Xiaoyan pun memasuki kota damai. Senior pertama dan yang lainnya sudah kembali. Teriak gembira dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar. Melihat lencana di dada mereka, mereka adalah sesepuh akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun darimu dalam 2 hari ini, aku berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah pojok hitam untuk mencarimu, ucap seseorang lelaki tua. Hugan, kendalikan emosimu, ucap dari penentu asu yang tertawa. Anak muda, ketika kamu pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, kamu hanyalah seorang dodosi. Dalam beberapa tahun sudah menjadi ahli dohuang saat ini. Kecepatan pelatihan yang sangat luar biasa dan hebat, ucap dari Hugan. Salam wakil kepala sekolah, ucap dari Xiaoyan. Jangan bertingkah seperti orang luar, ucap dari Hugan. Anak ini adalah kepala gerbang PAN, Xiaoyan, dari Akademi Dalam, teriak dari Hugan kepada orang-orang di sekitar. Orang-orang lalu terkejut dan kagum mendengar itu semua. Hehehe. Nah, para siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat. Semuanya memiliki sifat angkuh. Cukup sulit untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, ucap dari Hugan yang tertawa. Mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Perintahkan unit penegak hukum untuk memperketat pertahanan. Siapapun yang masuk, serang saja mereka, ucap dari penentu asu. Baiklah, ngomong-ngomong, siapa ini? Ucap dari Hugan yang menoleh ke arah dokter peri kecil. Oh, dia adalah dokter peri kecil, temanku, jawab dari Xiaoyan. Orang-orang di sekitarmu bukanlah orang biasa ya. Baiklah, orang-orang penegak hukum akan tetap tinggal dan berpatroli, ucap dari Hugan. Xiaoyan dan yang lainnya pun pergi ke Akademi Jianan. Jarak antara Akademi Jianan dan kota perdamaian cukup jauh. Singkat cerita pun mereka akhirnya tiba di Akademi Dalam. Di bawah pemimpin penentu asu, kelompok Xiaoyan memasuki Akademi Dalam yang ditutupi oleh penghalang. Mereka yang bisa memasuki Akademi Dalam bukanlah orang-orang yang biasa. Setelah mereka melewati gerbang utama, hutan hijau subur dan luas muncul di depan mata mereka. Setelah keluar dari hutan, Akademi Dalam pun terlihat. Sekelompok Xiaoyan tiba di luar Akademi Dalam. Namun Xiaoyan tidak langsung mengikuti penentu asu dan yang lainnya. Dia ingin melihat gerbang PAN terlebih dahulu. Untuk saat ini, Xiaoyan pun tiba di luar markas gerbang PAN. Terlihat 4 pria berjaga di pintu masuk. Ketika ia masuk, terdengar sorakan orang-orang yang melihat kerumunan orang-orang dan merasakan aura yang familiar dari tempat itu.
Setelah mendekati kerumunan, Xiaoyan melihat platform tinggi di tengah-tengah orang-orang. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di sana. Tentu saja hal yang paling menarik perhatian Xiaoyan bukanlah wanita ini. Namun dia tertarik pada kuali obat yang diletakkan di depannya. Nyala api di dalam kuali obat berkobar dan aroma obat dipancarkan jelas. Wanita ini adalah seorang alkemis. Keterampilan pemurnian obat senior Kinlan benar-benar luar biasa. Siapapun yang menikahinya tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat, ucap dari orang-orang. Pil obat bulat dengan aroma obat yang kaya terbang keluar dari kuali obat, mendarat di tangan Kinlan. Mereka yang berada di bawah platform segera bersorak. Wow, hebat. Wow, hebat. Orang-orang di sana bersorak. Oh, wow, hebat, hebat. Melihat ini Xiaoyan lalu berkata, sayang sekali, ucap dari Xiaoyan. Orang-orang di sekeliling Xiaoyan mendadak diam. Kinlan menatap pria muda berjubah hitam yang tampak familiar. Katakan padaku, apa yang perlu disayangkan? Ucap dari Kinlan. Jika kamu lebih tepat mengontrol api saat menyempurnakan pil obat, kualitas pil obat ini akan sedikit lebih baik. Karena itu sangat disayangkan, ucap dari Xiaoyan. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Tanya dari Kinlan. Memangnya kenapa? Jika merasa apa yang aku katakan itu salah, kamu bisa mengabaikannya, ucap dari Xiaoyan. Ini adalah markas Gerbang Pan, hanya anggota yang diperbolehkan masuk. Apa tujuanmu ke sini? Ucap dari Kinlan. Aku datang untuk mencari seseorang, jawab dari Xiaoyan. Mencari seseorang? Jika orang luar masuk Gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Siapa yang kamu cari? Ucap dari Kinlan berjalan menuruni platform. Huzia dan Wu Hao. Mintalah mereka untuk datang dan menemuiku, ucap dari Xiaoyan. Posisi Wu Hao dan Huzia di akademi dalam sangat luar biasa. Senior Huzia dan Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk berjumpa dengan mereka, ucap dari Kinlan. Xiaoyan tertawa setelah mendengar kata-kata Kinlan. Dia segera berjalan menuju kerumunan. Seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan wanita muda berpakaian merah. Segera dia mengulurkan tangannya dan mengelus kepala wanita muda itu sambil berkata, kamu telah tumbuh sedikit sejak kita terakhir bertemu. Air mata mengalir di wajah wanita muda itu. Xiaomei, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Tanya dari Kinlan. Xiaoyan, apakah itu benar-benar kamu? Tanya Xiaomei. Xiaoyan, ucap dari Kinlan bertanya-tanya. Xiaoyan pun dipersilahkan masuk ke aula. Suasana di dalam aula agak sunyi. Beberapa tatapan berkumpul ke arah Xiaoyan yang duduk di kursi aula. Xiaomei lalu berdiri di samping Xiaoyan. Dia lalu menuangkan teh kepada Xiaoyan. Ketua, kami sudah lama menunggumu kembali, ucap seseorang pria kekar yang tiba-tiba muncul. Orang itu adalah Atai. Apakah kamu benar-benar ketua? Ucap dari Kinlan yang tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Kenapa? Apa aku tidak mirip dengannya? Ucap dari Xiaoyan. Kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung itu. Karena itu aku tidak mengenalimu. Tolong maafkan aku. Ucap dari Kinlan. Tampan ya, kayak gua gitu ya tampannya. Waduh, terpesona Kinlan nih. Korban Xiaoyan lagi nih urusannya tiba. Aduh. Lanjut. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Jebret. Bocah, akhirnya kamu kembali. Xiaoyan tidak bisa menahan senyuman ketika mendengar suara yang dikenalnya. Seorang wanita berambut pendek dan seseorang pria dengan penggaris berwarna merah darah berdiri di ambang pintu. Mereka adalah Huzia dan Wu Hao. Kalian sepertinya sudah menjadi ahli doang. Oh, selamat buat kalian, ucap dari Xiaoyan. Kami tidak sebanding denganmu, ucap Huzia. Xiaoyan tersenyum dan bertanya, bagaimana keadaan Gerbang Pan saat ini? Tidak banyak perubahan jumlah anggota. Saat ini persyaratan rekrutmen Gerbang Pan sangat ketat, ucap dari Wu Hao. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas rupanya.
beberapa banyak anggota gerbang Pan yang akan masuk gerbang Xiao setelah mereka lulus? Xiaoyan bertanya. Cukup sedikit, ada sekitar 20 atau lebih anggota gerbang Pan masuk ke gerbang Xiao setiap tahunnya, ucap dari Hujia. Xiaoyan mengangguk dan berkata, terima kasih semuanya sudah bekerja keras selama 2 tahun ini. Berapa lama kamu akan tinggal di akademi dalam? Tanya dari Wu Hao mengamati topik pembicaraan. Aku tidak akan tinggal lama. Setelah aku menyelesaikan masalah di tempat ini, aku berencana untuk pergi mencari api surgawi, ucap dari Xiaoyan. Kamu memang selalu sibuk. Karena kamu sudah di sini, kamu harusnya bertemu dengan saudara-saudara dari gerbang Pan. Mereka sangat ingin tahu tentangmu, ucap dari Wu Hao. Baiklah, ya kamu benar juga, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun bertemu dengan saudara-saudara dari gerbang Pan. Singkat cerita, setelah Xiaoyan bertemu dengan para saudaranya dari gerbang Pan, dia lalu bergegas menemui penetu asuh. Setelah bertemu dengan mereka, Xiaoyan pun bergegas ke komplek akademi dalam dan menemui penetu asuh yang sudah menunggunya di ruang pertemuan. Penetu asuh, apakah kepala sekolah tidak ada di akademi dalam? Tanya dari Xiaoyan. Iya, dia suka berkeliaran kemana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Memangnya ada apa? Ucap dari penetu asuh. Xiaoyan perlahan membuka jubah hitamnya dan memperlihatkan bintik hitam aneh di dadanya. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar menyegelnya. Penetu asuh terkejut dan segera bertanya, sepertinya kamu diracuni. Xiaoyan lalu mengangguk mendengar itu semua. Setelah itu dia menjelaskan secara singkat masalah itu dari awal hingga akhir. Penetu asuh berkata setelah mendengar cerita dari Xiaoyan. Seseorang elit Dozun ya? Tidak ada elit Dozun lain di akademi dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun mereka belum mencapai kelas kekuatan Dozun, ucap dari penetu asuh Qian. Jika tidak ada elit Dozun yang bisa membantu, mungkin aku harus menemukan metode lain, ucap dari Xiaoyan. Metode seperti apa yang kamu butuhkan? Ucap dari penetu asuh yang bertanya. Ya, tidak ada jalan lain. Aku harus menemukan api surgawi lain, jawab dari Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, penetu asuh lalu terkejut dan berkata, api surgawi, ucap dari penetu asuh. Xiaoyan lalu mengangguk. Kemudian penetu asuh lanjut menjelaskan. Hei bocah, api surgawi sangat sulit didapatkan. Daya tarik api surgawi bahkan lebih besar daripada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Api surgawi yang ada di benua Doki sangatlah sedikit. Jadi lupakan saja tentang rencanamu yang itu, ucap dari penetu asuh. Tetapi hanya ini pilihanku. Sesulit apapun itu, aku harus tetap pergi mencarinya. Alasanku datang ke Akademi Jianan ini kali ini adalah untuk menanyakan apakah penetua pertama mengetahui informasi tentang api surgawi lainnya, ucap dari Xiaoyan. Mengapa kamu tidak bertanya kepada gurumu, Yao Zunze? Dia seorang Grandmaster Alkemis. Pemahamannya tentang api surgawi jauh lebih luas dariku, ucap dari penetu asuh. Guru telah jatuh ke tangan Hall of Soul. Alasan lainnya aku mencari api surgawi adalah untuk menyelamatkan guru dari tangan Hall of Soul, ucap dari Xiaoyan. Mendengar hal itu, penetu asuh lalu terkejut kembali dan dia lalu berkata, Yalau telah jatuh ke tangan Hall of Soul, ucap dari penetu asuh yang terkejut. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Penetu asuh menghela nafas sembari dia berkata, aku tidak mengerti mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat. Dulu kepala sekolah memiliki beberapa konflik dengan mereka dan bertempur hebat dengan seseorang ahli dari Hall of Soul. Kamu harus lebih berhati-hati karena Hall of Soul memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan kepala sekolah pun sangat takut dengan faksi misterius ini. Kamu harusnya menemui seseorang. Orang ini akan sangat membantumu untuk menyelamatkan Yao Chen atau Yao Zunze. Dengan cepat Xiaoyan lalu bertanya, siapakah orangnya? Ucap dari Xiaoyan yang bertanya. Feng Junje, jawab dari penetu asuh. Xiaoyan bertanya-tanya lalu berkata, Feng Junje?
Betul sekali, dia adalah teman dekat gurumu. Dia orang kepercayaan Yao Chen. Jika kamu bisa menemuinya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri. Mengingat statusmu sebagai murid Yao Junze atau Yao Chen, ucap dari penetua Su. Aku akan mencoba mencarinya. Penetua pertama, jika kamu memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi, tolonglah beritahu aku, ini sangat penting bagiku, ucap dari Xiaoyan. Penetua Su lalu menghela nafas dan berkata, aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Apakah kamu pernah mendengar tentang faksi lembah api membara? Tanya dari penetua Su. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut dan berkata, lembah api membara. Ya, faksi ini memiliki semacam api surgawi yang disebut api petir 9 naga. Memiliki peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Lebih kuat dari api Fallen Heart Flame, ucap dari penetua Su yang perlahan sambil menjelaskannya. Xiaoyan sedikit termenung setelah mendengar penjelasan penetua Su. Penetua Su saat ini tertawa. Dia melihat Xiaoyan termenung. Lalu dia berkata, ini adalah satu-satunya informasi tentang api surgawi yang aku ketahui. Saat Xiaoyan hendak menganggukkan kepalanya, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang Xiaoyan. Api petir 9 naga memiliki jejak spiritual darah yang telah ditempatkan di atasnya. Setelah pemurnian berulang-ulang kali oleh lembah api membara selama ratusan tahun. Xiaoyan dan penetua Su terkejut setelah mendengar suara itu. Xiaoyan segera berbalik dan melihat sosok wanita berdiri di depan pintu. Kemudian Xiaoyan melingkarkan tangannya mengeluarkan kekuatan hisap. Wanita itu terhisap ke arah Xiaoyan. Lehernya dipegang erat oleh tangan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memegang wanita itu, ternyata wanita itu adalah Qinlan. Segera Xiaoyan bertanya, apakah kamu menguping kami? Ucap dari Xiaoyan. Ini adalah tempat penting di Akademi Dalam. Bagaimana kamu bisa masuk begitu saja? Tanya penetua Su. Kakek Su, aku hanya kebetulan masuk ke sini, jawab Qinlan. Apakah penetua pertama mengenalnya? Tanya dari Xiaoyan. Gadis ini adalah cucu dari teman lamaku. Dia memintaku untuk merawatnya, jawab penetua Su. Xiaoyan segera melepaskan tangannya. Setelah dilepaskan, Qinlan berkata, jika kamu berencana untuk mencari api petir 9 naga, kamu hanya akan menyinggung faksi kuat. Memangnya kenapa? Tanya Xiaoyan yang mendengar itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, api petir 9 naga telah dimurnikan lembah api membara selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu telah meninggalkan jejak spiritual darah dalam esensi yang sulit dihilangkan, ucap dari Qinlan. Penetua pertama, apa yang dia katakan itu benar? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar ini penetua Su lalu berkata, aku tidak mengetahui hal ini. Namun jika Qinlan berkata seperti itu, maka itu pasti benar. Qinlan berasal dari daratan tengah benua Doki. Dan lembah api membara terletak di sana. Karena itu dia memiliki pemahaman tentang mereka, ucap dari penetua Su. Apakah kamu ingin beberapa petunjuk tentang api surgawi? Tanya dari Qinlan. Xiaoyan mendengar ini dia lalu menjawab. Tentu saja, jawab dari Xiaoyan. Lupakan saja tentang api petir 9 naga. Bahkan jika kamu bisa mendapatkannya, api itu kamu tidak akan bisa menggunakannya, ucap dari Qinlan. Apakah kamu punya metode untuk mengakalinya? Tanya dari Xiaoyan. Tidak, tetapi aku tahu petunjuk tentang api surgawi yang lainnya, yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada api 9 naga, ucap dari Qinlan. Xiaoyan terkejut lalu dia berkata, api surgawi lain, ucap dari Xiaoyan yang kaget. Beritahu aku, apapun yang kamu inginkan selama aku mampu, aku akan memberikannya, ucap dari Xiaoyan. Qinlan terkejut melihat Xiaoyan yang sangat bersemangat dan antusias. Kemudian ia berkata, aku bukan tidak mau memberitahumu, tapi aku harus tahu apakah kamu seorang alkemis tingkat 6? Aku akan memberitahumu petunjuk tentang api surgawi jika kamu berjanji untuk membantuku satu hal. Apa itu? Katakan saja, ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini, lalu Qinlan berkata, bantu klanku untuk kembali ke kursi penetua di Menara Pil, ucap dari Qinlan. Xiaoyan terkejut dan berkata, Menara Pil? Ucap dari Xiaoyan.
Kinlan, jangan main-main. Tidak mungkin bagi Xiaoyan membantu klaimmu kembali ke kursi penetua Menara Pil. Persyaratan di sana sangat sulit, ucap dari penetua Su. Aku tahu saat ini mungkin dia masih belum bisa melakukannya. Namun bakatnya pasti sangat hebat karena telah mencapai alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu, ucap dari Kinlan. Kinlan kembali menatap Xiaoyan dan berkata, jika kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu petunjuk tentang api surgawi lainnya. Aku tidak bisa menjamin keberhasilannya, namun aku bisa menjamin bahwa selama kamu memberiku petunjuk yang berguna tentang api surgawi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Xiaoyan. Kinlan lalu menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu semua. Xiaoyan tersenyum tipis lalu dia berkata, kalau begitu sekarang giliranmu memberitahuku petunjuk tentang api surgawi yang kamu ketahui, ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya petunjuk tentang api surgawi yang aku sebutkan itu terkait dengan Menara Pil. Xiaoyan terkejut kembali ketika mendengar kata-kata itu. Menara Pil lagi, ucap dari Xiaoyan. Api surgawi itu berada di Menara Pil dan tidak ada pemiliknya, ucap dari Kinlan. Apa nama dari api surgawi itu? Tanya Xiaoyan. Apakah kamu pernah mendengar tentang 3000 api membara? Tanya dari Kinlan. Mendengar nama itu, Xiaoyan terkejut lalu dia berkata, 3000 api membara, ucap dari Xiaoyan. Kinlan tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan, lalu dia berkata, ya, itu benar, 3000 api membara berada di peringkat 9 di peringkat api surgawi. Apakah kamu tertarik pada api itu? Tanya dari Kinlan. Xiaoyan lalu menjawab, tentu saja aku tertarik. Tetapi jika 3000 api membara ini berada di dalam Menara Pil, pasti akan sulit untuk mendapatkannya, ucap dari Xiaoyan. Ya, itu benar. Bahkan jika Xiaoyan berhasil mendapatkan api surgawi itu, kemungkinan akan tercipta permusuhan dengan Menara Pil, ucap dari penetua Su lagi. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika kamu mampu mengambil 3000 api membara, Menara Pil tidak akan berani bermusuhan denganmu. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menundukkan api surgawi itu? Tanya dari Xiaoyan. Saat ini Menara Pil hanya bisa menyegel 3000 api membara itu. Tetapi segel semacam itu tidak akan bertahan selamanya. Setelah beberapa kali berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan membiarkan orang lain menaklukkan 3000 api membara, ucap dari Kinlan. Xiaoyan terkejut dan berkata, membiarkan orang lain mendapatkannya? Ucap dari Xiaoyan. Iya, setiap 30 tahun benua Doki akan mengadakan pengumpulan pil akbar, ucap dari Kinlan. Pengumpulan pil ini sangat jarang terlihat di benua Doki. Tak terhitung para ahli dari seluruh benua akan datang menghadiri acara itu. Hehehe, ya, aku ingat. Gurumu pernah memenangkan pengumpulan pil itu, ucap dari penetua Su. Xiaoyan sedikit terkejut, tidak disangka gurunya pernah berpartisipasi dalam pengumpulan pil. Kemudian Xiaoyan bertanya, apa hubungannya dari membiarkan orang menaklukkan api surgawi dengan pengumpulan pil? Tanya Xiaoyan. Selama seseorang memasuki 10 besar dalam pengumpulan pil, dia akan diberikan hak untuk mencoba menaklukkan 3000 api membara. Oleh karena itu, jika kamu percaya diri, kamu bisa pergi dan berpartisipasi dalam pengumpulan pil itu, ucap dari Kinlan. Jadi bagaimana dengan informasiku? Sudahkah layak menjadi jaminan untukmu? Ucap dari Kinlan. Xiaoyan tertawa dan berkata, baiklah, tentu saja. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Karena gua mau ikut pengajian sebagai tetangga baru yang baik, jadi gua potong dulu sampai di sini ya. Ini gua mau ikut pengajian anjir. Oke, nantikan konten gua berikutnya. Insya Allah nanti jam 10 gua upload lagi. Nanti bakalan ada notif jika jam 10 gua upload lagi yang session 7 ini ya. Sampai jumpa dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum.